Ya, jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum bersama-sama kita untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap bentuk berkat penyertaan-Mu bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebentar kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan bersama-sama dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati bukan hati dan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengangkat doa ini. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini saya ambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7 akan saya bacakan dalam Alkitab TP1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, aku telah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah sabda Allah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Nah, saudara-saudara yang kasih, begitulah penggalan sebuah lagu yang berjudul Orang Ketiga, karya Thomas Arya yang sempat populer beberapa waktu yang lalu, entah itu di media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Lagu ini ingin menceritakan tentang seseorang yang mencari siapa yang salah ketika ia ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak jarang kita menemukan kecenderungan manusia ketika dalam sebuah permasalahan atau ketika dalam pergumulan itu mencari siapa yang salah. Entah itu menyalahkan pihak tertentu, diri sendiri, atau menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, ternyata kecenderungan ini juga dialami oleh para murid pada waktu itu, ketika para murid Yesus bertemu dengan orang buta. Ketika mereka bertemu dengan orang buta, spontan para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, siapakah yang salah? Siapa yang berdosa atas orang buta ini? Apakah orang buta itu sendiri atau orang tuanya?" Saudara-saudara terkasih, ternyata ada latar belakang tersendiri kenapa para murid menanyakan hal tersebut kepada Yesus. Karena zaman dulu orang Yahudi melihat bahwa orang yang berdosa itu karena orang yang cacat atau disabilitas dalam dirinya itu karena sudah melakukan dosa, entah itu dilakukan oleh dirinya sendiri atau dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa? Apakah orang buta itu sendiri atau orang tuanya? Tetapi yang menarik saudara-saudara, dari kisah ini adalah Yesus tidak menjawab secara langsung siapakah yang berdosa. Malahan Yesus menjawab dengan berkata bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Saya yakin 100% bahwa para murid tidak paham
dengan jawaban Yesus pada saat itu. Para murid tidak mendapatkan jawaban secara pasti. Yesus tidak menjawab siapakah yang berdosa, apakah orang buta itu sendiri atau orang tuanya. Tapi saudara-saudara yang kasih, dari jawaban Yesus ini, Yesus ingin mengatakan bahwa tidak perlu mencari dosanya siapa, tidak perlu mencari siapa yang salah dari keadaan orang buta itu. Tapi Yesus ingin menyatakan bahwa dalam keadaan orang buta itu pekerjaan Allah ada dalam dirinya. Jadi ketika dalam permasalahan atau pergumulan, Yesus ingin mengatakan bahwa yang dicari bukan siapa yang salah atas permasalahan yang terjadi, tapi yang dicari adalah solusi atas masalah yang sedang terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, entah itu dalam pergumulan, mungkin pergumulan permasalahan antara seorang suami istri, atau pergumulan antara keluarga, pergumulan dengan rekan kerja, atau mungkin pergumulan permasalahan dalam pelayanan. Ketika itu terjadi, hal yang perlu kita lakukan adalah bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari orang yang untuk dijadikan kambing hitam atas permasalahan yang terjadi, tapi langsung untuk menunjukkan sikap simpati dan empati untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Sama seperti Yesus ketika menghadapi permasalahan atau ketika menghadapi pergumulan dari seseorang yang buta, Yesus tidak mencari siapa yang berdosa, apakah orang buta itu sendiri atau orang tuanya. Tapi Yesus langsung menunjukkan hal yang konkret, yakni menyembuhkan orang buta itu. Bukan harus ribet-ribet untuk mencari siapa yang salah dari permasalahan yang dialami atau pergumulan yang sedang dialami oleh orang buta tadi, tapi mencari solusi atas pergumulan yang sedang dia hadapi. Sama seperti permasalahan hidup yang kita alami setiap hari, kiranya kita selalu mencari solusi, bukan untuk mencari orang untuk dijadikan yang salah atau dijadikan kambing hitam dalam pergumulan yang kita alami. Amin.